kita ke email investasi. Email kami waspadainvestasi @investasi @ojk.co. @ojk.co.id. Jadi kami akan lakukan pemblokiran. Tetapi memang di dalam pinjol ini sebenarnya masalah yang terjadi saat ini di masyarakat itu adalah masalah di ujung sebenarnya. Masalah di ujung itu pinjol. Menyengsarakan, pinjol, teror, intimidasi. Masalah di hulunya, masalah intinya ada dua sebenarnya masalah intinya. Jadi kalau kita lihat masalah pinjol, seakan-akan pinjol salah. Masalah yang di hulu adalah yang pertama, masyarakat kita ya kurang terliterasi, kurang mengetahui, memahami pinjol. Pada saat dapat akses melalui SMS, langsung link isi data. Padahal semua penawaran pinjol melalui SMS, WA itu ilegal. Kami sampaikan, WA, SMS ilegal. Nah, jadi itu yang pertama. Itu masalah di hulu. Masalah ini bisa kita respon dengan edukasi secara masif agar mereka paham pinjol ilegal itu membahayakan. Apabila pinjam hanya pada pinjol yang terdaftar OJK. Daftarnya ada di website OJK. Semua kita punya smartphone. Kita berikan waktulah 2 menit untuk akses ke website ojk.co.id, melihat, oh ini nggak terdaftar, saya nggak bisa akses. Oh ini terdaftar, saya bisa akses. Itu aja sebenarnya. Jadi jangan ada alasan masyarakat kita, saya nggak tahu. Ya itulah supaya tahu, akses saja ke pinjol yang terdaftar di OJK. Itu masalah pertama, masalah yang utama. Masalah kedua ini agak sulit ini, masalah keuangan. Banyak masyarakat kita juga yang sudah tahu ya, ilegal. Taunya kita ya, ilegal itu dia udah tahu, udah minjam 10, 20, 30 dari pinjol, itu pasti dia udah tahu ilegal. Karena apa? Gaya hidup waktu di lubang dan diteror terus. Ini berlanjut. Nah, ini yang susah, masalah keuangan. Jadi ini memang perilaku masyarakat kita juga ya. Ini perlu kita ubah. Ada masyarakat kita yang meminjam di luar kemampuan dia. Itu pasti masalah. Dia minjam di ilegal, ya nggak suka aja pinjam sana sini. Nggak mampu bayar. Dan juga perilaku masyarakat kita yang konsumtif, yang harusnya bisa ditunda. Contohnya beli telepon iPhone yang harga sepeda motor NMAX, harusnya bisa beli ya handphone yang 1,5 juta juga udah bagus saat ini kan. Sebenarnya ya seperti itu. Jadi kita harus ajari masyarakat agar cerdas meminjam. Anda kan dalam bahaya kalau Anda nggak bayar, apalagi Anda masuk ke pinjol ilegal. Jadi yang kita respon adalah edukasi ke masyarakat sebenarnya. Bagaimanapun kita berantas pinjol, kita blokir. Saat ini 3.365 kita blokir ya, kita hentikan kegiatannya. Tapi peran serta masyarakat ini yang paling utama, peran serta untuk tidak akses ke pinjol ilegal. Kalau mau minjam, lihat dong website OJK, terdaftar apa enggak. Nah, itu intinya sebenarnya di situ. Betul. Kalau boleh tahu Pak, produk investasi dan pinjol yang berbasis syariah terdaftar di OJK, boleh disebutkan Pak apa saja? Kalau tidak salah, kalau saya lihat sih ada 10 ya. Kalau di dalam pinjol, memang pinjol ini kan penyaluran pendanaan ya, pencipta karya. Itu ada pilihan, ada 9 kalau salah ya saat ini. Masyarakat yang menginginkan pendanaan syariah, pembiayaan syariah, itu bisa memilih pinjol yang terdaftar di OJK untuk mendanai keperluan-keperluan untuk pengembangan UMKM terutama ya. Karena kita mengharapkan pinjol ini berfungsi untuk meningkatkan ekonomi keluarga harusnya, tidak pada konsumtif harusnya ya. Oleh karena itu masyarakat kita bisa meminjam di pinjol yang berbasis syariah ini ada 9. Jadi ada pilihan masyarakat. Jadi jangan sampai terjebak di pinjol ilegal karena ada pilihan di pinjol ini. Nah, kami juga ingin menyampaikan bahwa pinjol ini berbeda dengan bank karena banyak juga nggak paham. Kalau bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito, giro, kemudian masuk pembukuan bank menyalurkan kredit ke masyarakat. Itu bank. Kalau pinjol yang legal ya, fintech lending ya, dia platform perantara, dia marketplace. Jadi si peminjam, si A ingin pinjaman melalui platform pinjol, si B akan memberi pinjaman. Jadi gitu. Jadi pinjol tidak memberi pinjaman. Makanya kalau orang bilang, wah pinjol ini tinggi banget bunganya. Lah, waktu negosiasi pertama antara A dan B ini kan
sebelum ditandatangani perjanjian elektronik kan harus ada kesepakatan dulu. Berapa banyak yang waktunya, kemudian plafonnya kan gitu. Jadi semua bunga, jangka waktu, plafon dalam pinjol yang legal itu adalah kesepakatan. Jadi tidak ada istilah bunga tinggi karena kesepakatan seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya yang perlu diperhatikan masyarakat bahwa dalam pinjol ilegal ya memang sepihak langsung dibuat 3% per hari dengan potongan sekian langsung. Tapi di pinjol yang legal ada negosiasi di sana, di situ. Itu bedanya. Itu di pinjol. Kemudian di investasi juga banyak juga sarana-sarana yang berbasis syariah. Ada reksadana, ada manajer investasi yang bisa memberikan alternatif pendanaan atau investasi syariah di sana. Bisa dilihat di website ojk.go.id produk-produk investasi syariah di sana. Jadi pilihan-pilihan itu adalah kita jangan terjebak ilegal. Nah itu. Kemudian kita memastikan bahwa tujuan investasi kita ada yang jangka panjang, ada jangka pendek, ada yang perlu likuiditas cepat. Ini juga perlu dipertimbangkan untuk investasi masing-masing. Jadi berbeda-beda masing-masing orang tentunya. Dan ada juga yang memang risk taker ya, tidak berisiko. Jadi tergantung kita juga. Kalau umpamanya kita nggak punya tidak risk taker, kita bisa menyimpan di perbankan syariah kan gitu kan. Simpanan kita di sana. Jadi yang pasti di situ yang saya sampaikan adalah jangan sampai masuk ke ilegal. Daftarnya ada di website ojk.go.id. Betul. Jadi Sobat Exshare sebelum memilih instrumennya jangan tergiur dulu apa-apa. Cek yang pertama adalah cek di website ojk.go.id apakah pinjol atau investasi online ini terdaftar di OJK. Itu sortir awal yang bisa membuat teman-teman setidaknya lega dulu sebelum memilih. Kemudian baru kita lihat produknya seperti apa, plafon seperti apa, tenor, bunganya dan semuanya itu bisa baru kita lihat di perusahaannya itu, di platformnya itu gitu. Kalau memang kurang yakin bisa langsung meng-email juga ke waspadainvestasi@ojk.go.id supaya kita juga mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan terkait dengan platform yang tersedia. Begitu ya Pak Tongam ya? Ya, untuk yang legal bisa juga tanya informasi di kontak center OJK di 157 atau WA konsumen ya Pak sekalian. Iya, konsumen benar, atau WA di perlindungan konsumen 081 157 157 157. Jadi kalau kita ingin melihat yang mana yang legal itu bisa di kontak center OJK. Oke, baik. Perlindungan konsumen di call centernya 157 dan di WA-nya di 081 157 157 157. Begitu Pak? Iya. Iya benar. Baik. Karena sudah setengah jam kita memberikan waktu Pak untuk meliterasi teman-teman, mungkin kita supaya lebih interaktif kita buka pertanyaan kali ya Pak ya dari teman-teman semua. Kebetulan tim sudah mendapatkan 3 pertanyaan. Yang pertama dari akun Marsudi 718. Informasinya gini Pak, salah satu korban diteror pinjol dan mengancam keluarga. Bagaimana menyikapinya? Ini seperti yang tadi juga gitu ya Pak? Iya, tadi ya kalau dia memang peminjamnya ya, kalau peminjamnya kita minta memang lunasi kan gitu kan. Jadi itu yang pertama, lunasi dulu lah. Kalau nggak bisa lunasi, tadi restrukturisasi bisa. Tapi kalau sudah diteror, kita tentu minta supaya masyarakat pertama-tama blokir dulu semua kontak yang teror, kemudian hubungi semua kontak kita yang ada di HP agar mengabaikan teror itu dan lapor ke polisi karena kita ingin masuk proses hukum. Kami tidak mentolerir tentu para pelaku yang melakukan teror intimidasi ini harus masuk proses hukum, tetapi masyarakat harus lapor ke polisi dan jangan mengulang lagi pinjol ilegal ini. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya yang diberikan, jadi pinjaman nggak seberapa, itu kan ada kasus juga ya Pak, pinjaman nggak seberapa waktu penagihan kok jadi bengkak banget, itu tuh juga kita bisa melaporkan ya Pak, supaya bagaimana Pak? Biasanya memang tindak pidananya itu adalah tindak pidana itu tadi, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan. Kalau umpamanya kita contohnya meminjam 1 juta yang transfer 600.000, kemudian bunganya juga sangat tinggi, jangka waktunya sangat singkat,
diperjanjikan contohnya 90 hari, ternyata hanya 7 hari. Ini kan ciri dari pinjol ilegal. Kami sangat sangat concern terhadap ini agar jangan sampai masyarakat akses dulu lah. Edukasi ke masyarakat yang kami sampaikan ya. Jangan akses. Jangan karena apa? Kami pengaduan yang masuk ke kami pas kami tanyakan konsultasi, ya mereka menyesal sebenarnya. Jadi jangan sampai penyesalan itu datang terus. Pengalaman sudah banyak ya. Jadi apa yang kita sampaikan di sini adalah jangan sempat akses ke sana. Tapi kalau sudah sempat akses, tadi kita sampaikan ya itu tadi bayar segera, dan ya itu karena memang kita udah akses. Karena data-data kita ini yang paling berbahaya. Data kita itu bisa bertahun-tahun diperjualbelikan oleh mereka. Makanya kadang-kadang kita nggak merasa meminjam kok datang transfer ke rekening saya. Terjadi juga seperti itu karena data kita ya sudah di mereka. Jadi ada yang tiba-tiba dapat pinjaman. Nah, jadi dapat pinjaman untuk mengajukan nggak pinjam karena data kita diperjualbelikan di sana. Nah, yang menjadi kekuatan utama dari pinjol ilegal ini adalah data kontak itu. Kalau dia sudah menguasai data kontak di HP kita, ya udah selamatlah, malah petaka. Karena data itu akan diperjualbelikan. Lain hal contohnya kita dapat transfer uang, tapi dia nggak tahu nomor kontak HP kita. Itu kan kita syukur kan, nggak tahu dia untuk teror siapa kan. Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana dia dapat ini semua data kontak HP ini? Nah, ini berbagai macam ini dari mana? Salah satunya dari pinjol ilegal lainnya atau dari yang lain. Oleh karena itu perlu melindungi data pribadi kita. Jangan sembarangan next atau oke untuk pinjol ilegal. Berbahaya, membahayakan kita dan orang lain yang berada di kontak itu. Jadi kalau kita mengatakannya satunya, masyarakat kita sadar dan harus mengetahui bahwa ini kejahatan. Kalau sekali akses ke pinjol ilegal berarti kita masuk ke pusaran kejahatan yang menjadi korban. Apakah kita mau? Nah, jadi jangan menyesal. Karena kita ya, kalau ada juga yang memang sudah tahu dia ilegal, coba-coba. Ya gimana? Coba. Jadi kita hanya menyampaikan ke masyarakat waspada dan cerdaslah meminjam. Pinjaman Anda menikmati, Anda harus melakukan pembayaran. Apabila Anda tidak melakukan pembayaran, ya risikonya di Anda. Tetapi kita tidak tolerir untuk teror intimidasi yang harus laporkan ke polisi. Teror intimidasi harus lapor polisi, tapi pinjaman harus Anda kembalikan, kan gitu harusnya kan? Jadi memang kalau kebocoran data sudah dipegang oleh pinjol itu udah kita udah nggak bisa punya cara selain memblokir terus-terusan gitu ya Pak? Iya, karena berdasarkan diskusi kami dengan ahli IT pada beberapa webinar, itu data itu kalau kita 2 tahun itu ya beredar terus itu gitu. Jadi memang susah. Karena apa? Karena kita mengizinkan dia mengakses keteledoran kita, gitu kan? Oleh karena itu ya risiko yang kita tuai adalah karena tadi sembarangan kita mengizinkan. Nah ini yang perlu kita sadarkan. Jadi bukan literasi keuangan saja yang perlu, literasi digital juga perlu. Jadi tugas kita bersama. Lalu Pak, kalau kita untuk bantuan hukumnya sendiri setelah kita misalnya, apakah kita melaporkan polisi itu diprosesnya akan sejauh apa? Ataukah kita harus memiliki dukungan hukum seperti kita harus meng-hire lawyer atau bagaimana Pak untuk bisa melanjutkan proses ini sampai selesai? Ya, berbagai cara bisa, tapi nggak meng-hire lawyer kayaknya ya, karena pinjamannya juga kecil-kecil ya. Mungkin ada pro bono ya, ada bantuan hukum dari universitas atau dari mana, bisa juga. Tapi yang pasti ya, ini kan kejahatan. Kalau kita diteror, intimidasi, dilecehkan, perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan, masa kita diamkan sih? Ya kan? Harus lapor polisi. Gitu sebenarnya. Tujuannya seperti itu. Jadi perlu penegakan hukum. Penegakan hukum itu ada di kepolisian. Makanya perlu lapor ke polisi. Baik. Kalau tidak salah juga kan juga sebelum mengadakan acara Pak, beberapa kali kita nonton juga, kemarin ada di Mata Najwa juga terkait dengan pinjol, tapi Pak Tonggam belum menjadi narasumber di situ. Ada dari LBH ya Pak, kalau saya tidak salah, Lembaga Bantuan Hukum juga concern terhadap hal ini gitu. Bahkan mereka membuat aplikasi dengan nama Self Toolkit supaya kita juga bisa lebih aktif lagi terkait dengan maraknya pinjol ini gitu, pinjaman investasi. Nah, apakah istilahnya platform untuk menjaga konsumen ini juga akan didukung oleh OJK Pak? Dari OJK sendiri apakah juga selain membuat
tadi ada media untuk melaporkan, diwaspadai investasi dan segala macamnya. Selain itu ada lagi nggak Pak untuk perlindungan konsumen yang lebih lagi sedang dikembangkan oleh OJK? Iya, kita tentu dari Satgas ya. Kalau pinjol yang legal dan terdaftar di OJK itu diawasi OJK. Tetapi yang ilegal itu tidak diawasi OJK, tapi diberantas oleh Satgas Waspada Investasi. Jadi kita dari Satgas Waspada Investasi itu beranggotakan 12 kementerian lembaga saling bahu-membahu mengatasi pinjol ini. Jadi kalau orang bicara pinjol ilegal, langsung konotasinya OJK yang kurang tepat. Karena apa? Karena pinjol ilegal itu yang utama adalah aplikasi, situs web. Ya OJK tidak turun ke sana kan? Atau itu Kemenkominfo tentunya. Atau ada koperasi-koperasi abal-abal yang menawarkan pinjol, itu Kemenkom. Itu. Kemudian ada teror intimidasi, itu kan kepolisian. Jadi kalau kita bicara pinjol ilegal jangan langsung OJK, enggak. Lihat dulu di mana kalau Anda mendapat SMS pinjol, masa OJK? Ya OJK nggak tahu dong itu kan. Nah, yang pasti kita dari investasi tentu melakukan pemberantasan tadi yang perlu didukung oleh masyarakat. Jadi contohnya tiba-tiba rentenir di pasar itu ngirim SMS ke banyak orang, masa OJK? Kita rasionalkan aja lah. Bagaimana mungkin kita bisa mendeteksi itu? Nggak bisa, pemerintah saja tidak mencampuri messaging individual pribadi-pribadi. Pemerintah tidak mencampuri WA, SMS kan? Ya nggak mungkin lah pemerintah tahu siapa yang SMS ke kita kan? Nggak mungkin kan? Nah itu, oleh karena itu apa yang kita lakukan adalah kita sampaikan semua SMS, pinjol, dan WA pasti ilegal. Dengan demikian masyarakat tidak akan akses kan? Kalau sudah tahu itu ilegal tanpa akses, mungkin kelompok yang kedua tadi, kesulitan ekonomi, jadi susah ini. Jadi contohnya dia sudah susah memenuhi kebutuhan dasar dan terpaksa menjatuhkan diri di situ, itu susah. Siapapun tidak bisa mencegah itu. Tetapi yang kita harapkan adalah cerdas pinjam. Apabila Anda pinjam, Anda gunakan uangnya, Anda bayar. Itu aja sebenarnya. Ini kan hubungan pribadi, perdata ini sebenarnya, pinjaman meminjam ini. Dan kalau kita lihat pinjam meminjam ini sudah sejak zaman purbakala ada di masyarakat kita kan. Tetapi ada yang lancar, ada yang enggak kan gitu kan. Contohnya ya, rentenir itu kan sudah sejak zaman dahulu ada seperti itu. Intinya adalah meminjam, bayar. Itu intinya sebenarnya. Karena namanya pinjaman. Jadi jangan sampai masyarakat menganggap pinjaman itu hak, tapi kewajiban. Oleh karena itu, semua orang akan berpikir ulang untuk meminjam. Kalau meminjam, saya bayarnya dari mana? Harusnya gitu. Jangan, pinjam dulu lah. Masalah itu belakangan, kayak orang Medan kan. Persoalan belakangan lah katanya kan. Orang Medan kan gitu kan. Nah itu. Tapi orang Medan lebih konsisten pada kan minta maaf gitu ya Pak. Seolah-olah begitu ya. Tidak berpikir panjang. Memang betul sekali sih Pak. Memang perlunya literasi itu harus berkala, terutama untuk teman-teman milenial yang pastinya akan lebih sigap lagi untuk melihat tawaran-tawaran yang diberikan oleh pinjol-pinjol dan investasi gitu. Dari Pak Tonggam tadi juga diinformasikan bahwa ada 9 pinjol online berbasis syariah yang sudah terdaftar di OJK. Jadi teman-teman juga bisa lebih mengenal lagi, kalaupun memang sesuai kebutuhannya, jangan sampai memberikan makan kepada gengsi. Tetapi pinjol ini diharapkan juga bisa memberikan kemudahan kita untuk bisa lebih produktif lagi, terutama untuk berusaha. Demikian ya Pak Tonggam ya. Iya. Ada lagi ini pertanyaan, apakah Pak Tonggam tahu berapa lama dan bagaimana proses setelah kita udah melapor ke polisi gitu Pak? Apakah proses ini juga akan didukung dan didampingi oleh OJK atau seperti apa Pak? Iya, jadi ini tadi OJK nggak menangani pinjol ilegal, nggak menangani. Jadi Satgas ya. Jadi Satgas itu, jadi gini juga memang. Karena Satgas ini nama OJK selalu mencuat ya. Kebetulan saya di OJK masalahnya. Kalau saya di Kominfo mungkin Kominfo juga jadi selalu yang kemudian. Jadi Satgas ya. Perlu kami sampaikan ke masyarakat, pinjol ilegal tidak ditangani OJK, tapi diberantas oleh Satgas Waspada Investasi. Tidak ada kaitan antara pinjol ilegal dengan OJK secara langsung. OJK melalui Satgas melakukan pemberantasan dan sosialisasi untuk membantu masyarakat kita. Nah, penanganan di kepolisian itu tergantung dari bagaimana cukup bukti kita dan bagaimana kepolisian melakukan penyidikan. Jadi kami tidak melihat sesuatu hal yang di dalam kepolisian. Kita percaya saja profesionalitas
dari kepolisian, dan kami sangat lihat banyaknya kasus-kasus yang ditangani kepolisian. Jadi jangan ragu untuk melapor ke polisi. Betul. Jangan ragu teman-teman, walaupun misalnya cuma satu kali ditelepon, tapi kalau terus-terusan kita harus langsung lapor ke polisi. Tindakan tidak menyenangkan ya Pak? Begitu ya Pak? Iya. Tuduhannya. Iya benar. Jadi kan kalau kita memang sudah diteror, masa kita diam aja sih? Jadi ini Betul. juga perlu bagi masyarakat ya. Kalau kita sudah mendapat teror intimidasi, jangan lapor ke medsos, akan menjadi tidak ada solusi. Tapi lapor ke polisi kan gitu, supaya ada solusi. Ya. Memang untuk zaman sekarang Pak, konten itu nomor satu Pak, jadi lapornya di medsos supaya orang-orang netizen ini kekuatannya memang power banget Pak. Daripada kita ke capek-capek ke kantor polisi, kita sebar di medsos, semuanya juga langsung gak lama pinjol itu mati Pak harusnya. Tapi yang nggak tahu juga Ya, tapi kalau misalnya dia semakin sudah menjamah jaringnya ke tempat lain gitu, itu juga salam sudah ya Pak ya. Baik, Bapak sebenarnya waktu juga yang harus memisahkan kita ini Pak. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Tonggam. Mungkin ada closing statement Pak buat kami semua untuk bisa lebih menotok lagi untuk kedepannya supaya tidak salah langkah Pak. Silakan Pak Tonggam. Iya, ada dua hal. Yang pertama mengenai investasi ilegal tadi. Investasi ilegal ini hanya bisa kita berantas ya. Hanya bisa berantas kalau masyarakat kita sudah bisa memahami mengenai produk-produk investasi. Oleh karena itu, apa yang kita sampaikan hari ini, ada beberapa rekan kita yang mendengarkan, mengikuti acara ini. Kami sangat mengharapkan masyarakat yang mendengarkan acara ini atau mengikuti acara ini bisa menyampaikan apa yang kita bahas hari ini kepada keluarga, tetangga, satu kampung, satu kantor, agar mereka bisa terbantu. Kemudian mengenai pinjol ya, pinjol ilegal ini konotasinya selalu mengatakan OJK enggak. Yang ilegal itu sebenarnya adalah kejahatan yang harus diberantas. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali akses ke pinjol ilegal. Penyakitnya hanya itu aja. Kalau akses ke pinjol ilegal, yang legal itu ada solusinya, ada pengawasnya, ada kode etiknya, bisa ada pelayanan pengaduan. Kalau ilegal itu kejahatan. Jadi jangan sampai muncul kejahatan. Peran serta masyarakat di sini, baik investasi legal dan pinjol ilegal. Masyarakat berperan untuk mengurangi atau memberantas yang ilegal ini. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Tonggam. Saya sedikit men-summary Pak informasi yang sudah Bapak berikan pada hari ini. Teman-teman, Sobat Action semuanya, pokoknya melihat adanya pinjaman yang sangat gampang syaratnya atau iming-iming imbal hasil yang tinggi itu perlu diwaspadai gitu. Tidak lupa untuk pertama kali kita cek di website OJK, kemudian harus memiliki izin supaya kita juga bisa lebih waspada lagi sebelum memilih berkontrak dengan pinjol atau investasi yang ditawarkan di market share sekarang. Kemudian kalaupun memang terdapat keanehan, kita bisa juga menyampaikan kepada waspada-investasi@ojk.go.id ataupun dengan sangat mudah kita bisa mengakses daripada pulsa habis, kita bisa ke WA di nomor 081 157 157 157. Oleh karena itu, terus kita harus sama-sama berantas pinjol ilegal, investasi ilegal, karena tampak kita semua, ini semua kehadiran OJK atau Satgas itu tidak ada gunanya gitu. Jadi memang kitalah pendukung utamanya supaya perekonomian kita juga tidak terancam, bahkan kita juga kehidupan kita bisa damai dan juga tidak merugikan orang lain. Mungkin begitu ya Pak Tonggam ya. Baik.